teman-teman, ada yang tertinggal dari proses kreatif saya, yaitu yang terakhir yang saya sebut dengan sihir braga. Mengapa saya sebut dengan sihir braga? Karena pada saat menulis cerpen sepanjang braga itu ada hal yang tidak bisa saya kendalikan, tidak bisa saya atur, tetapi justru datangnya inspirasi atau gagasan itu mengganggu kepala saya selama beberapa minggu. Jadi ada kalimat eh, 3 kalimat di dalam paragraf yang pertama itu eh, berputar-putar di dalam kepala, sehingga pada saat itu di Bandung ya, tahun 1988, saya mengatakannya sampai, karena ada curah kisah itu tadi, saya menyampaikannya kepada Asep Zamzam Nur, Dianto, kemudian dulu itu ada Beni Budiman ya. Jadi ini saya terganggu dengan 3 kalimat ini. Bagaimana ya gitu. Terus wah, Asep Zamzam Nur pada waktu itu jadikan cerpen aja. Iya ya, harus dijadikan cerpen ya gitu. Terus kemudian setelah beberapa hari saya belum bisa melepaskan kondisi itu, akhirnya saya akan nulis cerpen. Sekarang saya minta saran lagi, judulnya Catatan Sepanjang Braga atau Kenangan Sepanjang Braga. Kemudian Acep kembali bilang bahwa hapus kata yang pertama, sepanjang Braga saja itu lebih misterius, lebih memiliki enigma ya. Jadi orang akan bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan sepanjang Braga, apakah itu hanya nama jalan atau sekadar ungkapan, atau ada sesuatu sejarah mungkin di sana, bukan catatan, bukan kenangan, dan apa itu ya, itu membuat orang penasaran. Dan itu kemudian ketika saya tulis untuk menjadi 8 halaman, karena saya ingin menyertakannya ke dalam lomba sayembara cerpen majalah Gadis pada waktu itu, syaratnya 8 halaman, 2 spasi, motier ya. Jadi saya mungkin lebih dari 100 kertas saya buang, membutuhkan itu paling tidak, karena pada waktu itu kan ditik ya. Setelah itu kalau misalnya ada kesalahan sedikit bisa ditipek, tapi kalau misalnya banyak atau harus mengubah struktur, kalau udah kepanjangan, loh ini baru halaman 4 atau sudah halaman 5 kok belum sampai puncak, akhirnya saya bongkar lagi, dan betul-betul melelahkan sebenarnya. Tapi buah hasilnya, buahnya adalah cerpen itu juara 1 pada tahun 1988. Dan ketika cerpen itu bulan Agustus atau Juli ya itu diumumkan, itu saya sedang KKN, kuliah kerja nyata di Kawali, di Ciamis di sana. Jadi ada teman yang mengabari bahwa cerpen saya juara. Itu saya sangat gembira, dan saya tidak habis pikir mengapa saya seperti dituntun ke arah itu. Jadi sebenarnya setiap penulis itu punya hal-hal ajaib seperti itu. Misalnya ketika Budi Dharma menulis Olenka, itu 30 halaman yang pertama itu dia menulis seperti kesetanan ya. Kemudian misalnya ada orang yang harus mengungsi ke suatu tempat. Ini kan jadi mengingatkan para pertapa di masa lalu ya, seorang seniman, seorang budayawan, bahkan mungkin resi atau kalau yang suka menyepi dari keramaian untuk menghimpun atau menerima wangsit ya, bukan menerima wahyu, karena wahyu sudah urusan nabi-nabi. Ada seperti itu. Misalnya Norka Marendra Masardi itu biasanya 3 bulan berada di Ubud, pernah juga di Sukabumi. Kemudian DG ya, Gede Kumarsana, penyair juga seperti itu. Tetapi anehnya istri Norka, Raini Masardi, itu justru ketika menulis memerlukan suasana yang hiruk pikuk, sehingga dia selalu merasa adrenalinnya muncul, terbit dan menggelegak itu ketika dia berada di kafe yang ribut, mungkin semacam diskotik atau apa, dia menulis di sana dengan asik seperti itu. Banyak hal dilakukan oleh penulis, termasuk misalnya Lian Go ketika ditanya mengapa ada
karakter dalam novel Ibu seperti itu gitu. Bagaimana itu merancang tokoh yang seperti itu? Bulian Go dengan santai menjawab, saya tidak tahu. Justru saya itu menemukan karakter itu dan saya mengikuti apa dia mau gitu ya. Itu seolah-olah jawaban naif, jawaban yang mengada-ada, tapi pada dasarnya setiap penulis mungkin mengalami hal itu. Dan ada hal-hal di luar teknis yang mungkin ini kalau di dalam nulis atau kelas cerpen ini di level yang setelah 2 barangkali, karena yang satu itu biasanya urusan teknis dan keterampilan, yang berikutnya itu sudah mulai bagaimana memberdayakan diri dalam kondisi sebagai Kopassus ya, bisa menulis di mana saja dengan tema apa saja dan waktu yang begitu ringkas. Tapi di level ketiga itu sudah sampai ke filosofi, sudah bagaimana bahwa seorang penulis itu juga pemain drama ya, tapi betul-betul bahwa dia menyelami semua tokohnya untuk bisa berekspresi di dalam cerpen atau novelnya. Demikian kurang lebih soal Sihir Braga.